Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Dan Ibu ucapkan selamat kalian sudah diterima di SMP Negeri 1 Sukawati. Kalian yang sudah memasuki tahun ajaran baru ini. Tetapi sebelum memasuki tahun ajaran baru, untuk peserta didik yang baru ini mempunyai kewajiban untuk mengikuti PLS, yaitu pengenalan lingkungan sekolah. Tentunya kalian sangat senang, tentunya kalian sangat bangga menjadi bagian dari keluarga besar SMP Negeri 1 Sukawati ini ya. PLS akan Ibu mulai ya. Jadi pengenalan lingkungan sekolah baru. Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik ini amat sangat penting bagi kalian sebagai peserta didik baru. Sangat penting. Karena apa? Karena kalian memasuki sekolah yang baru ini nanti, tentunya kalian harus dapat nantinya mengetahui. Jadi kegiatan ini nanti tujuannya adalah dapat mengetahui, mengenal, sekaligus mencintai sekolah kalian yang baru ini sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Jadi sekali lagi melalui kegiatan PLS ini, siswa baru ini nanti akan dapat mengetahui, mengenal, dan mencintai sekolah sebagai tempat belajar yang paling menyenangkan. Hal ini tentunya sesuai dengan pameo. Tak tahu maka tak kenal. Tak tahu maka tak kenal. Tak kenal maka tak cinta. Atau tak kenal maka tak sayang. Jadi ketahui dulu lingkungan sekolah baik fisik maupun sosialnya. Jadi sekolah itu ada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dengan demikian, kalian sebagai siswa nanti akan mengenal dan mencintai sekolah, sehingga nantinya akan bersemangat untuk belajar dan meraih prestasi, belajar secara optimal. Nah, untuk mewujudkan semuanya itu, supaya kalian mencintai sekolah, supaya kalian nanti belajarnya bersemangat, meraih prestasi secara optimal. Untuk mewujudkan itu semuanya, maka PLS ini, pengenalan lingkungan sekolah ini, diisi dengan materi-materi. Yang salah satu isi materinya hari ini yang akan Ibu sampaikan, salah satu materinya adalah tentang wawasan wiyata mandala. Dengar ya anak-anak ya, wawasan wiyata mandala materinya. Nah, kalian mendapatkan materi wawasan wiyata mandala itu tujuannya nantinya adalah, jadi tujuan materi ini adalah supaya siswa baru ini, siswa kalian semuanya ini dapat mengetahui, dapat mengenal dengan baik lingkungan sekolah. Jadi tujuannya wawasan wiyata mandala ini adalah supaya kalian dapat mengetahui, mengenal dengan baik lingkungan sekolah. Wawasan wiyata mandala itu apa ya? Nah, wawasan wiyata mandala ini adalah pandangan dan pemikiran terhadap sekolah sebagai kawasan lingkungan pendidikan. Sekali lagi ya, di pandangan dan pemikiran terhadap sekolah sebagai kawasan atau lingkungan pendidikan. Sebagai kawasan pendidikan itu, lingkungannya itu terdiri dari lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Jadi kawasan pendidikan itu terdiri dari dua, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Nah, lingkungan fisik itu contohnya apa ya?
Jadi lingkungan fisik ini antara lain ruang belajar atau ruang kelas ya anak-anak ya, sebagai tempat belajar kalian nanti. Selain itu ada ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ada ruang bimbingan konseling, ada tempat ibadah, halaman sekolah, tanaman, taman, pagar. Itu lingkungan fisik. Nah, ngerti ya? Jadi lingkungan fisik itu contohnya ya ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang BK, ya. Ada ruang UKS nantinya, tempat ibadah, halaman sekolah. Itu disebut sebagai lingkungan fisik. Kemudian ada lagi ya, yang lainnya yaitu lingkungan sosial. Ya, lingkungan sosial. Nah, lingkungan sosial ini jadi personel-personel yang ada di sekolah. Lingkungan sosial, ada bapak kepala sekolah, ada bapak ibu guru, ya, bapak ibu pegawai administrasi, penjaga sekolah, operator sekolah. Jadi personel-personel yang ada di sekolah itu merupakan lingkungan sosial, ya, lingkungan pergaulan sosial. Juga teman-teman kalian nantinya, kakak-kakak kelasnya. Jadi keduanya tersebut ya, ada lingkungan fisik dan lingkungan sekolah, kalian wajib mengetahuinya. Tempat-tempatnya, di mana perpustakaan itu, nah, apa fungsinya, di mana ruang bimbingan konseling. Jadi kalian mengenal lingkungan sekolahnya. Kalian juga mengenal personel-personelnya. Oh, bapak kepala sekolah. Oh, ada bapak ibu guru. Bapak ibu guru yang mengajar kalian di masing-masing kelas nantinya wajib kalian kenal. Wajib kalian tahu. Karena kalian memasuki SMP ini, kalian lebih banyak guru-gurunya. Tidak seperti SD pada saat kalian waktu SD itu. Mungkin hanya beberapa. Namun kalian sudah memasuki SMP, lebih banyak kalian harus mengenal guru. Kalau dulu pada saat SD kalian diajar satu guru beberapa mata pelajaran. Namun di SMP kita ini, sekolah ini, banyak guru. Masing-masing pelajaran, masing-masing mata pelajaran berbeda-beda gurunya. Jadi kalian wajib mengenalnya. Jadi kalau kalian nantinya sudah mengetahui, mengenal lingkungan baik fisik maupun mengenal lingkungan sosial, ya, tentunya nantinya kalian nanti akan lebih enjoy, lebih senang. Kalian mengenal banyak teman, banyak guru. Ya. Jadi kalau sudah kalian mengetahui, mengenal lingkungan sekolah sebagai kawasan pendidikan, selanjutnya bagaimana? Kalian mempunyai kewajiban. Jadi kalau sudah kalian mengenal lingkungan sekolah, baik fisik maupun sosial, kalian mempunyai kewajiban. Kewajibannya apa? 1, kalian wajib menjaga, memanfaatkan semua fasilitas belajar yang ada di sekolah untuk kepentingan belajar. Jadi apa yang ada di sekolah fasilitasnya, kalian bisa memanfaatkan. Selain memanfaatkan, kalian juga harus menjaga dengan baik supaya fasilitas di sekolah yang digunakan awet, tidak cepat rusak. Biar bisa digunakan oleh semua warga sekolah. Tidak boleh mencoret-coret, tidak boleh untuk mainan. Jadi dipergunakan betul-betul untuk kepentingan belajar.
Berarti anak-anak ya. Yang kedua, kalian wajib menghormati semua yang ada di sekolah kita. Bapak ibu guru, bapak kepala sekolah, bapak ibu pegawai, termasuk kakak-kakak kelas. Semua yang ada di sekolah kita wajib saling menghormati sebagai lingkungan sosial. Berarti anak-anak ya, yang kedua. Yang ketiga, kalian sebagai siswa wajib mentaati semua peraturan di sekolah, disiplin belajar di sekolah. Yang keempat, menjunjung nama baik sekolah. Menjunjung nama baik sekolah. Yang lainnya, yang kelima, giat, tekun, belajar untuk meraih prestasi yang lebih baik. 6. Bersikap, bertingkah laku sebagai siswa selama berada di sekolah maupun di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah. Bersikap, bertingkah laku sebagai siswa yang baik selama berada di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, kalau sudah terlaksana, ya, jadi dengan terlaksananya kewajiban kalian sebagai siswa, ya, kalian laksanakan dengan baik, maka nantinya otomatis akan tercipta sekolah kita sebagai lingkungan pendidikan yang nyaman. Jadi kalau semuanya sudah berjalan dengan baik, kalian mengenal lingkungan sekolah, ya, mengenal lingkungan fisik maupun sosial di sekolah, kalian melaksanakan dengan baik, ya, tentunya kalian nanti akan tercipta sebagai lingkungan pendidikan yang nyaman, belajar nyaman, menyenangkan. Dan pada akhirnya prestasi belajar kalian akan diwujudkan, akan terwujud secara optimal. Begitu anak-anak ya. Jadi itu semuanya rangkuman dari wawasan Wiyata Mandala kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian laksanakan dengan baik sebagai siswa baru di SMP Negeri 1 Sukawati. Sebelum Ibu akhiri, Ibu ucapkan sekali lagi selamat kalian sudah diterima di sekolah kita di SMP Negeri 1 Sukawati. Ibu akhiri dengan Pramo Santi. Om Santi Santi Santi. Om.